Makan lahap bareng Mas Didi. What's up everybody? Forum G20 atau G20 Indonesia memiliki tagline Recover Together, Recover Stronger yang bertujuan agar kita dapat segera pulih dari efek pandemi. Dengan cara misalnya meningkatkan produktivitas apapun kegiatan kamu. Salah satunya dengan investasi. Bentar, benang merahnya dengan investasi apa dan seberapa penting investasi? Akhirnya senang banget nih Yose di sini kembali lagi di acara atau program kesayangan kita di Sobru Sobat Rupiah. Dan juga Sobru-Sobru di rumah, kali ini kita tahu ya bahwasanya 2 tahun sudah kita dihajar pandemi. Ibarat tubuh orang itu sudah kena opnam, kerokan. Sekarang ini lagi masa pemulihan yang meninggalkan scaring effect. Nah, kita ingin bahas nih soal scaring effect ini seperti apa sih saat ini dan kedepannya. Dan kali ini sudah hadir di sebelah Yose ada Mas Christian Armantio atau biasa dipanggil Mas Arman. Halo Mas Arman, piye kabare? Baik Mas Yose. Oke, Mas, kita kan mengenai ini bahas scaring effect G20. Scaring effect nih gimana sih Mas saat ini dan ke depan itu seperti apa? Iya, mungkin teman-teman atau bahkan kita sendiri kan jarang ya dengar istilah scaring effect gitu kan. Scaring effect kan sebagai salah satu agenda prioritas Finance Track G20. Ini momentumnya sangat pas. Jadi setelah kita diterpa pandemi, masa pemulihan Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20. Nah, agenda pertamanya itu kalau kita dengar scaring effect. Scaring effect itu kalau kita bedah nih kata-katanya kan scare, luka. Jadi efek dari luka. Kalau misalnya tadi Mas Yose bilang kita habis sakit. Ketika kita mencoba produktif lagi kan itu menantang gitu Mas. Tentu kalau dari pengamatan kami pribadi ya, memang kita tuh sedang transisi masa pemulihan. Karena kita tahu di masa pandemi ada beberapa usaha yang tutup, ada pengurangan karyawan. Ketika mereka mengurangi karyawan, yang karyawan ini dia pindah sektor kerjaan. Dia harus pelatihan lagi, dia harus belajar sesuatu yang baru. Nah, kalau misalnya dia belajar sesuatu yang baru, misalnya tadinya dia di pabrik sepatu, terus jadi pabrik elektronik, dia belajar lagi. Nah, produktivitasnya bisa turun loh. Itu yang kita nggak mau. Nah, membahas mengenai produktivitas untuk mencapai keuangan yang inklusif. Sebenarnya ini apa dan kenapa terkait dengan inklusi keuangan ini? Ya, inklusi keuangan itu kan sering banget ya digaungin ya. Sebenarnya apa pentingnya sih inklusi keuangan? Ya, inklusi keuangan itu ya keuangan untuk semua. Dengan keuangan yang menjangkau terutama UMKM, perempuan, pemuda, itu tuh bisa meningkatkan perekonomian kita. Nanti gain-nya juga akan kita rasakan bersama. Karena selama ini bisa dikatakan mereka kurang terjamah pada potensial. Bagaimana mereka dari UMKM, kepemudaan dan juga dari wanita itu mendapatkan semacam inklusi keuangan? Kita sudah sangat baik ya dalam pengembangan akses keuangan. Karena semula sekitar 10 tahun yang lalu akses keuangan kita tuh baru 20%. Karena memang masih banyak kaum yang belum tersentuh oleh keuangan digital gitu. Nah, sekarang dengan makin banyaknya telepon seluler, makin banyaknya jasa keuangan, jasa sistem pembayaran atau perbankan, itu sekarang akses keuangan itu terus berkembang angkanya gitu. Dan sekarang sangat mudah kan mendapatkan layanan pembayaran gitu. Lewat handphone aja kita udah bisa bikin usaha, ekonomi digital gitu. Jadi gimana caranya kita juga melengkuh lebih jauh lagi itu terutama ke pemuda, perempuan, dan UMKM itu. Gitu. Nah, menarik juga tadi Mas Arman tadi sampaikan. Kalau untuk detik ini Mas, investasi untuk anak muda mungkin usia 20-an awal nih, yang masih, aduh aku bimbang, masih bingung dan sebagainya, masih main kesana kemari. Apa nih saran terbaik untuk mungkin generasi tahun usia 20-an awal kira-kira investasi? Saya pribadi sih merasa nggak ada investasi yang lebih baik daripada investasi kepada diri sendiri. Iya, contoh investasi ke diri sendiri. Kesehatan, pendidikan, ambil kursus, terus kita ikut pelatihan, ya juga untuk bisa menangani scaring effect tadi gitu. Produktivitas orang udah mulai belum terbiasa dengan kondisi yang era new normal ini,
di situ saatnya kita cari ilmu baru. Kita nggak apa-apa, kita harus shifting ilmu kah atau kita kembangin ilmu yang ada, itu balik ke pilihan. Tapi kalau misalnya investasi, tentu yang paling optimal adalah ke kita sendiri. Namun kalau kita bicara investasi supaya uang kita bertambah secara konkret, nah itu lain soal gitu. Kalau untuk investasi yang tepat buat misalnya anak muda yang baru terima gaji gitu ya, apapun investasinya, pertama-tama yang perlu kita sadari dan pahami itu do your own research dulu gitu. Kita kenali juga diri sendiri, seberapa kita mau ambil risiko gitu. Nah, kita harus tahu apakah kita siap dengan risiko investasinya itu yang paling utama. Lalu apakah kita sudah menganggarkan financial plan kita pribadi, berapa untuk nanti untuk kebutuhan sehari-hari, berapa nanti untuk investasi pribadi yang tadi kita bahas tadi, atau nanti juga untuk uang dingin lah istilahnya, untuk supaya uang beranak jadi uang gitu kan istilahnya gitu. Nah, kalau secara umum sih kalau bisa ya yang sudah jelas track record-nya 10 tahun. Itu kalau saya loh. Jadi track record 10 tahun atau 5 tahun deh, minimal 5 tahun udah ada trennya. Nah, itu baru saya berani. Itu kalau saya pribadi. Riset dulu dengan timeline yang panjang, dia punya history. Memang kalau Mas Arman menilai sekarang itu generasi yang untuk 20-an awal dan juga 20 akhir atau 30-an itu mostly seperti apa sih untuk saat ini? Pada umumnya tuh banyak yang mencampur aduk antara investasi dan greedy. Sifat greedy itu. Itu investasi sekarang itu kadang berbasis ekspektasi. Kebanyakan investasi sekarang tuh berbasis mimpi. Mimpi jadi sultan, ya kan? Mimpi ya berbasis cuan aja gitu. Tapi nggak pernah lihat set story-nya kan, selalu yang dilihat kan success story-nya. Oke, kali ini Yose mau baca pertanyaan yang sudah masuk melalui DM. Ini ada pertanyaan nih Mas Arman. Dari, dia pelaku UMKM Mas. Langsung to the point tanpa was-was. Dia langsung nanya, BI ini bisa bantu apa nih saya sebagai pelaku UMKM? Gimana Mas? Kalau dari Bank Indonesia sendiri itu punya banyak program ya tentunya. Tetapi yang bisa kita ambil contoh itu misalnya dari jasa pembayaran. Nah, sekarang akses keuangan sudah mudah sekali diakses lewat handphone. Kita bisa scan kris gitu kan. Nah, itu kan sangat memudahkan dunia usaha gitu untuk melakukan transaksi pembayaran, dan makin mudah orang bertransaksi, makin banyak, makin laris dagangannya, ekonominya makin berkembang. Itu dari sisi pembayarannya. Nah, Bank Indonesia juga punya banyak program untuk onboarding UMKM. Jadi bagaimana UMKM ini bukan hanya diberi bantuan berupa materi begitu saja, tapi enggak, kita benar-benar mengawal UMKM itu dalam program onboarding UMKM. Jadi UMKM itu diberikan banyak bantuan teknis supaya dia naik kelas. Dia naik kelas bisa menjadi favorable bagi lembaga pembiayaan. Nah, kita juga punya terus supaya business matching. Kita temukan dengan agregator dan potensial buyer, bahkan sampai mancanegara gitu. Nah, secara konkretnya Bank Indonesia sudah menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia yang kemarin untuk tahun 2002 ini berlangsung tanggal 27 Mei itu. Kemudian juga kita punya showcase dan pameran sampai ke Dubai, sampai ke Korea Selatan, dan juga kemarin ada coffee testing di London. Itu kita mempromosikan produk-produk UMKM kita yang potensial sampai ke mancanegara gitu. Jadi kita bukan hanya ngasih ikannya nih, tapi juga pancingannya sampai ke seluruh dunia gitu. Oke, akhirnya kita nggak kerasa nih Mas, sudah sekian menit kita ngobrol. Terima kasih Mas Arman sudah datang, sudah dapat. Semoga bisa menjadi inspirasi dan langsung berkarya ya Mas ya. Jangan ditunda, kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke, sekali lagi terima kasih Mas Arman. Tos dulu. Sama-sama. Akhir kata biasa Mas, kita punya tagline. Kalau aku bilang lu gas, gue gas sob. Siap ya Mas ya? 3, 2, 1. Lu gas, gue gas sob. Thank you. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.